Satu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-12. Hari ini kita akan membahas mengenai algoritma searching. Nah, algoritma pencarian atau searching merupakan algoritma yang digunakan untuk menemukan data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama. Dalam pencarian data dikenal berbagai macam algoritma ya. Masing-masing algoritma memiliki keuntungan tersendiri. Seperti lebih cepat apabila mengolah data yang jumlahnya jutaan, ada yang lebih efisien dengan jumlah kurang dari jutaan, serta tidak perlu untuk mengurutkan data terlebih dahulu, tetapi memakan waktu yang lebih lama. Nah, sequential searching atau pencarian sekuen adalah proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara berurutan, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan. Nah, dalam pencarian data ini proses dilakukan dengan cara mencocokkan yang akan dicari dengan semua data yang ada dalam kelompok data. Nah, proses pencocokan data dilakukan secara berurut-urut satu demi satu, dimulai dari data ke-1 hingga data pada urutan terakhir. Jika data yang dicari sama dengan data yang ada dalam kelompok data, berarti data ditemukan. Selanjutnya kita tinggal menampilkan hasil yang diperoleh tersebut. Nah, dalam pencarian searching di sini ada kunci atau key yang digunakan untuk melakukan pencarian. Nah, jadi harus ada misalkan di sini yang unik, artinya tidak boleh ada data yang sama dalam satu list. Yang unik seperti halnya NIM ya kalau di mahasiswa, kalau di masyarakat misalkan nomor KTP, nomor induk KTP. Nah, kunci yang merupakan bagian dari record disebut kunci intern. Nah, kunci yang tidak merupakan bagian dari record tapi bagian dari record tetapi berkaitan dengan record tersebut disebut kunci luar. Tapi biasanya merupakan file index. Nah, contohnya adalah data mahasiswa terdiri dari nama, NIM, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir. Nah, NIM ini digunakan sebagai kunci karena NIM merupakan atribut yang bersifat unik, tidak ada yang sama. Jadi, kalau NIM itu setiap mahasiswa pasti berbeda-beda, tidak akan ada yang sama. Gitu. Nah, untuk teknik sequential ini merupakan teknik yang sederhana dan langsung. Jadi dapat digunakan pada struktur data baik array maupun ring dan data tidak perlu diurut. Nah, kemudian yang selanjutnya ada binary. Nah, pencari binary adalah teknik yang hanya dapat digunakan pada kumpulan data yang sudah diurutkan. Nah, karena teknik ini melakukan pencarian dengan mencari data pada indeks yang tengah. Apakah lebih besar, lebih kecil, ataukah sama dengan. Nah, bila hasilnya sama dengan maka nilai yang dicari telah ditemukan. Nah, bila lebih kecil atau lebih besar, maka akan dibuang setengah data dari yang salah dan mencari dari indeks yang tengah dari sisanya. Demikian sampai data ditemukan atau tidak ditemukan. Itu ya untuk binary. Kita mulai dari metode sequential. Jadi metode ini merupakan pencarian yang dilakukan dengan membandingkan data dengan key satu persatu dari awal sampai akhir atau sampai datanya ditemukan. Dan metode ini tidak memerlukan data yang terurut. Jadi boleh datanya acak, gitu ya. Contohnya di sini kita memiliki sekumpulan data. Nah, datanya masih beracak. Nah, kemudian ingin mencari nilai 20. Jadi key-nya itu ada 20. Kemudian kita bandingkan dari data yang pertama. Kita cocokkan apakah data di indeks kedua indeks yang pertama ini sama dengan 20. Jika belum, maka kita lanjutkan dengan proses pencarian sampai datanya sama, gitu ya. Nah, kebetulan di sini di indeks keempat
nilainya sama 20, sama dengan key yang akan kita cari. Jadi 20 ini atau key 20 ini terdapat pada indeks keempat. Atau ditemukan pada indeks keempat. Jadi indeks itu dimulai dari 0 ya. Nah, kemudian di binary search. Nah, di binary ini merupakan pencarian yang dilakukan dengan membandingkan data yang dicari dengan elemen data yang ada di posisi tengah. Nah, jika ditemukan maka proses akan berhenti. Jika tidak, maka proses akan melanjutkan dengan mempersempit pencarian menjadi setengah dari jumlah elemen. Ya, di sini untuk melakukan binary search datanya harus sudah terurut ya, harus berurutan. Kalau belum berurut, jadi kita harus mengurutkan terlebih dahulu menggunakan metode pengurutan, misalkan menggunakan bubble sort gitu ya, atau insert sort atau selection sort. Nah, contoh di sini kita memiliki sekumpulan datanya kebetulan sudah terurut semuanya. Nah, kemudian di sini mau mencari nilai 20 pada data ini, jadi kayaknya 20. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai tengah terlebih dahulu dari data ini. Caranya yaitu nilai awal, indeks yang awal ditambah dengan indeks akhir dibagi 2. Nah, karena datanya di sini indeksnya mulai dari 0, maka 0 ditambah 6 kemudian kita bagi 2, jadi hasilnya itu 3. Nah, jadi nilai tingginya itu berada pada indeks ketiga. Nah, adalah isi indeks 3 itu adalah 40. Nah, seperti ini. Kemudian kita bandingkan antara key dengan nilai tengah pada data. Ternyata 20 dan 40 itu belum sama gitu ya, dan kayaknya itu kurang dari nilai tengahnya. Maka kalau kurang nilai tengah, indeks tengah ini kita kurangi 1. Kalau lebih, nah baru kita tambahkan 1. Nah, berhubung ini kayaknya kurang dari nilai tengahnya, maka indeksnya kita kurangi 1. Nah, jadi 3 kurangi 1 jadi 2. Nah, sekarang batas akhirnya adalah indeks kedua, yaitu 30. Nah, kemudian kita tentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Jadi indeks awal ditambah indeks akhir dibagi 2. Jadi 0 tambah 2 bagi 2, jadi nilai tengahnya berada indeks 1 gitu ya. Ada 20. Kita bandingkan kayaknya dengan yang tengah, ternyata hasilnya sama. Maka pencarian berhenti sampai di sini. Dan data ditemukan pada indeks ke-1. Ya, seperti itu untuk binary search. Oke, sekarang kita masuk ke coding. Nah, di sini coding dari awal kita mulai dari sequential search atau linear search. Pertama kita definisikan dulu fungsinya. Kita buat fungsi sequential search, kemudian kita buat parameternya itu data. Jadi di parameter ini kita akan menampung data dan key yang akan kita cari. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel posisi untuk menampung posisi dari data yang telah ditemukan. Jadi di sini posisi array. Nah, kemudian kita buat sebuah perulangan. Oke, ini berada di dalam range jumlah data. Kemudian jika data TI sama dengan K, di sini kita masukkan indeks ini ke dalam variabel posisi. Ini fungsinya untuk memasukkan indeks I ke dalam variabel posisi apabila data ke I ini sama dengan indeks, sama dengan key-nya, key yang dicari.
Kemudian jika jumlah data posisi lebih besar dari 0, maka kita akan melakukan atau menampilkan datanya. Print kemudian kita tampilkan data yang dicari, kemudian sebanyak kita tampilkan banyak data yang di dalam variabel cost ini. Kemudian ditemukan di posisi, nah kita keluarkan nilai dari variabel post ini yang berupa array. Oke, kita tindak. Jika data tidak ada yang sama, maka print data tidak ditemukan. Return post. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi ini untuk mengetahui atau menguji coba. Di sini kita buat datanya terlebih dahulu, ya asal saja. Datanya tidak harus terurut kalau linear search. Dan kita panggil di sini. Nah, kita masukkan parameter datanya, kemudian key yang akan kita cari itu berapa. Misalkan di sini kita akan mencari 20. Oke, kemudian kita coba jalankan hasilnya. Nah, sekarang bisa dilihat data 20 sebanyak 20 ditemukan di posisi 2 dan 4. Coba kita cek di sini. Ini mulai dari indeksnya mulai dari 1 karena if-nya 1 ya. Kemudian kita lihat 1 2. Nah, berarti 20 ada di posisi kedua ya. Benar. Nah, kemudian 3 4. Nah, di posisi keempat ada ya, jadi benar. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam binary search ya. Oke, pertama kita buat terlebih dahulu, mendefinisikan dulu fungsinya. Kemudian kita di sini isi parameter data sama key. Kemudian yang pertama kita akan menginisiasi awalnya, yaitu sama dengan 1. Kemudian nilai akhirnya itu jumlah data ditambah 1. Oke, kemudian kita buat variabel ketemu itu false. Kemudian di sini kita buat sebuah perulangan. Selagi nilai awal ini kurang dari sama dengan nilai akhir, dan bukan false ya. Ini ya, ketemu ini bukan false ya. Maka kita buat nilai tengahnya sama dengan tipenya integer. Kita buat awal ditambah akhir dan kita bagi 2. Kemudian di sini kita buat pengkondisian jika key yang kita cari sama dengan nilai atau data yang ada di indeks tengah, maka ketemu kita rubah jadi true ya.
dan kita print, tampilkan ditemukan di posisi tengahnya indeks. Nah, kita munculkan indeksnya ke berapa ya. Kemudian else if kayaknya ini kurang dari data tengahnya, kurang dari nilai tengah, maka nilai akhirnya itu berubah menjadi indeks yang tengah. Nah, kita tambah 1. Else nilai awalnya kita ubah menjadi ya ini kalau lebih besar dari tengah, maka nilai awal itu kita tambah 1 ya. Tengahnya kita tambah 1, geser ke kanan. Jika kurang kita geser ke kiri gitu ya. Jika ketemu dengan false di sini, maka kita print data tidak ditemukan. Ini harusnya berada di luar ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita coba buat sebuah data yang sudah terurut. Misalkan di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70. Kemudian kita panggil fungsi binary search-nya. Di sini kita panggil argumennya data dengan key yang kita cari tadi. Misalkan kita akan mencari 20. Oke, jadi di sini akan dilempar ke dalam parameter yang ada di sini. Kemudian kita akan coba ya, data 20 ditemukan di posisi 1. Nah, oke, berarti di sini indeksnya itu dimulai dari 0 karena kita ini indeksnya dimulai dari 0, berarti 0 1 berarti 20 di indeks 1. Nah, maka dirubah lagi kalau mau indeksnya mulai dari 1, kita edit lagi. Nah, kemudian run lagi. Nah, maka di posisi 20 di posisi kedua gitu ya. Jadi dirubah di situnya di atasnya. Oke, gitu dari konsep binary search sama sekuensial cukup sampai di sini. Sekian, assalamualaikum.